Iya, selamat sore teman pemilih. Terima kasih sudah bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan jalannya sosialisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu, anggota DPR dan DPRD. Untuk kesempatan kali ini, sosialisasi akan kita lakukan kepada segenap LSM, NGO, pegiat pemilu, dan juga komunitas serta lembaga survei yang ada di Indonesia. Teman pemilih, terima kasih ya sudah bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Disiarkan langsung dari ruang sidang utama, lantai 2, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Saat ini kita akan menyaksikan langsung jalannya sosialisasi pada sore hari ini. Sosialisasi ini kita lakukan tidak hanya live streaming di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, namun juga kita lakukan dalam wadah komunitas Zoom sehingga segenap teman pemilih bisa mengikuti jalannya sosialisasi ini. Tentu teman pemilih yang mengikuti di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis dan tentu akan mendukung terus KPU untuk memberikan update informasi kepemiluan. Teman pemilih dapat kami informasikan saat ini di ruang sidang utama kita sedang menantikan kehadiran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta segenap anggota KPU Republik Indonesia. Saat ini sudah berada bersama kita, teman pemilih dapat melihat di layar YouTube sudah ada anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Idham Holik dan juga segenap pejabat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta segenap tamu undangan yang sudah kita undang secara khusus untuk hadir langsung di gedung KPU ini untuk mengikuti sosialisasi secara langsung. Teman pemilih di sini sudah hadir banyak sekali dari LSM, NGO, kemudian juga dari pegiat pemilu serta komunitas dan juga lembaga survei yang ada di Jakarta, mewakili dari seluruh Indonesia. Teman pemilih yang sudah bergabung dari manapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari manapun juga, jangan lupa untuk mengajak kolega Anda untuk bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan mengikuti jalannya sosialisasi ini. Ya, teman pemilih, sesaat lagi teman pemilih dapat melihat pimpinan KPU RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta anggota KPU Bapak Agus Mela sudah hadir di dalam ruang sidang utama dan akan mengikuti dan juga memimpin jalannya sosialisasi kali ini. Kami akan mengajak teman pemilih semua untuk aktif berpartisipasi, tidak hanya ikut menyaksikan namun juga mungkin ada ikut berdiskusi atau bertanya. Kami akan persilahkan teman pemilih untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat di YouTube KPU RI tentunya ya. Terima kasih sudah bersama dengan kami dari sejak awal kita mulai live streaming ini dan kali ini kita akan langsung mengikuti jalannya sosialisasi. Selamat menyaksikan.
Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hari ini mengawali acara mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hari ini dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, berharap acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sekaligus membuka kegiatan sosialisasi PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu anggota DPR dan DPRD. Kepada yang terhormat Bapak Hasyim Asy'ari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para kolega saya anggota KPU, Mas Agus Melas, Mas Idan Farid dan Mas Haji Afifuddin yang berdua hasil. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Kesekjenan, Pak Deputi Teknis, Deputi Administrasi, Pak Dirtana, Bapak Ibu Kepala Biro dan Kepala Pusat di Kesekjenan KPU, Bapak Ibu sekalian, para hadirin tamu undangan dari masyarakat sipil, khususnya para pegiat dan pemerhati pemilu, baik yang pendekatannya dari ada yang dalam jaringan dan di luar jaringan. Kalau tetap dalam jaringan saja itu namanya dari kalau di luar jaringan boleh, karena dua-duanya pendekatannya dari. Negara menggunakan Zoom biasa siapa? Saudara Zoomin wal Zoomiyah. Nah, kalau yang ziran hadirin wal hadirin, kalau di Zoomin wal Zoomiyah. Selamat sore dan salam sejahtera kita sekalian. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan rahmat dan menjaga kita sekalian. Mas Derajat, selamat bergabung. Sehingga kita bisa bertemu bersilaturahmi pada sore hari ini dalam rangka sosialisasi peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Saya kira kita mengetahui
semua bahwa pemilu sudah dimulai tahapannya sejak tanggal 14 Juni 2022 dan di antara kegiatan yang di bagian awal dan termasuk kegiatan strategis berskala besar karena melibatkan banyak orang, baik orang itu dalam arti penyelenggara pemilu dari pusat sampai kabupaten kota, kemudian dalam arti partai politik mulai pengurus pusat sampai pengurus di kecamatan, anggota partai politik di tingkat kabupaten kota yang jumlahnya 1.000 atau setelah 1.000 jumlah penduduk di masing-masing kabupaten kota. Kemudian juga teman-teman Bawaslu dan itu namanya masyarakat umum yang kemudian menjadi anggota partai politik. Ini strategis karena yang namanya pemilu secara langsung itu setidak-tidaknya ada 3 komponen penting. Yang pertama adalah pemilih, kemudian yang kedua adalah peserta pemilu dan calon, kemudian yang ketiga adalah pemungutan penghitungan suara sampai dengan penetapan hasil pemilu. Oleh karena itu, partai politik sebagai salah satu aktor penting dalam kepemiluan menjadi peserta pemilu, khususnya untuk peserta pemilu anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Itu nanti akan kita ketahui semua siapa saja yang dinilai memenuhi syarat perundang-undangan untuk menjadi peserta pemilu 2024, yaitu pada tanggal 14 Desember 2022 atau bertepatan dengan 14 bulan sebelum pemungutan suara sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 2017. Ibu Bapak sekalian, setidaknya kita mengetahui bahwa selain berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 2017, ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2020 yang secara detail akan dipaparkan oleh Mas Gibran dan kawan-kawan, yaitu ada 3 kategorisasi partai politik. Yang pertama adalah partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos PT atau punya kursi di DPR RI, kemudian partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT atau tidak punya kursi di DPR RI, kemudian kategori kedua adalah partai baru. Nah, oleh Mahkamah Konstitusi terhadap 3 kategori partai politik ini perlakuannya beda dalam konteks pendaftaran. Untuk partai politik kategori 1 yaitu partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos PT, itu perlakuannya adalah mendaftar dan kemudian verifikasi administrasi selesai, tidak dilakukan verifikasi faktual. Untuk partai kedua dan kategori 3 yaitu peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT dan partai baru, perlakuannya 3. Yang pertama adalah mendaftar, yang kedua verifikasi administrasi, dan yang ketiga adalah verifikasi faktual. Jadi itu sebagai kerangka dasar cara kerja KPU untuk menangani pendaftaran partai politik dan kegiatan yang dimulai tanggal 1 sampai 14 Agustus. Untuk tanggal 1 sampai tanggal 13 itu pembukaan pendaftaran dilakukan pada jam 8 sampai dengan jam 16 sore di kantor KPU. Kemudian hari terakhir jam 8 sampai jam 24 malam tanggal 14 Agustus 2022 ini. Semua pendaftaran terpusat di KPU pusat, artinya semua dokumen persyaratan pendaftaran diserahkan di KPU pusat, juga di Sipol, dan kemudian teman-teman KPU provinsi, KPU kota dalam konteks ini menjalankan ruang lingkup tugasnya yaitu melakukan verifikasi faktual. Nanti yang ditugaskan atau diperintahkan oleh KPU pusat dari KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Dalam konteks ini Bawaslu juga diberikan akses oleh KPU, akses Sipol supaya kemudian bisa mengawasi bagaimana pendaftaran menggunakan Sipol, input data dan mengunggah dokumen dari Sipol. Demikian juga nanti masyarakat publik secara umum akan kita buka portal untuk sama-sama bisa mengikuti perkembangan politik yang kita dan kemudian apa saja jadi input, dokumen-dokumennya, persyaratan yang lain bisa dilihat semua, dilihat, dipantau, diawasi melalui portal yang disediakan KPU. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran partisipasi Bapak Ibu sekalian, organisasi kemasyarakatan, NGO, LSM, pegiat pemilu, pengaji pemilu yang kesempatan hadir dalam kegiatan ini, baik yang dari maupun yang belum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi ini dinyatakan dibuka. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya merupakan penyampaian materi sosialisasi yang disampaikan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Yang terhormat Bapak Idam Holik, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore, salam sehat semuanya untuk kita. Yang kami hormati Mas Ketua KPU Republik Indonesia beserta rekan-rekan anggota KPU Republik Indonesia dan saya, Yulianto Sudrajat, Mas Agus Melas, Gus Haji Habibudin yang baru saja pulang haji. Yang saya hormati kepada Pak Deputi, Pak Deputi, Pak Utama, Kepala Biro, dan Ibu Bapak pejabat struktural dan pejabat fungsional Sekretariat Jenderal KPU Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan masyarakat sipil, NGO kepemiluan dan aktivis kepemiluan yang hadir dalam kegiatan acara sosialisasi pada sore hari ini, baik secara langsung maupun melalui Zoom atau daring. Tadi Mas Ketua bilangnya daring. Yang saya hormati juga rekan-rekan pers, rekan-rekan jurnalis yang mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan yang telah hadir mengikuti kegiatan sosialisasi PKPU nomor 4 tahun 2022. PKPU ini sudah melalui proses uji publik, melalui proses konsultasi dan sinkronisasi, dan ini juga prosesnya tidak singkat, sudah beberapa kali pertemuan yang pada akhirnya kami belum lama mengundangkan PKPU ini dengan nomor PKPU nomor 4 tahun 2022. PKPU nomor 4 tahun 2022 adalah PKPU yang mengatur tentang pelaksanaan penerimaan pendaftaran partai politik, pelaksanaan verifikasi partai politik. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ketua, ada verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan juga penetapan partai politik. Penetapan partai politik ini, pertama penetapan kepesertaan partai politik, yang kedua penetapan hasil undian nomor urut partai politik. Yang nanti akan saya jelaskan secara rinci. PKPU nomor 4 tahun 2022 ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi 55/19 dan selain itu juga PKPU ini juga coba merespon tuntutan publik dan juga memperhatikan apa yang menjadi putusan, rekomendasi dan surat edaran dari Bawaslu Republik Indonesia yang terbit pada waktu masa pendaftaran partai politik di tahun 2017. Bawaslu Republik Indonesia telah menerbitkan putusan berkaitan dengan pelanggaran administrasi dengan nomor 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, dan 010. Jadi ada 9 putusan pelanggaran administrasi yang terjadi pada waktu penerimaan pendaftaran partai politik di bulan September 2017. Dan kebetulan di samping saya ada Mas Afif, jadi beliau mengetahui betul isi dari putusan tersebut yang nanti kita bisa elaborasi. Nah, kami berangkat dari hal tersebut, apa yang menjadi putusan rekomendasi Bawaslu kami sempurnakan dalam PKPU ini. Tidak hanya itu, Bawaslu juga pada tanggal 17 September 2017 itu menerbitkan surat edaran 0890 mengenai penggunaan sipol. Bawaslu merekomendasikan sipol dalam pengaturan kami mengenai sipol di dalam PKPU nomor 4 tahun 2017 ini, yaitu di mana sipol merupakan alat yang digunakan untuk kepentingan pendaftaran partai politik. Kami sudah menghilangkan rasa wajib dalam mendefinisikan sipol itu sendiri. Menormakan berkaitan dengan akun sipol untuk Bawaslu.
RI yang kemarin Senin malam Selasa jam 7 malam kami sudah menyerahkan akun tersebut. Akun untuk Bawaslu itu kategorinya sharing account, sama dengan akun sipol untuk partai politik. Jadi kami menyerahkan akun sipol untuk Bawaslu yang kemudian Bawaslu mengekstensi untuk Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota, sama halnya dengan partai politik. Kami memberikan akun sipol untuk partai politik, kemudian DPP partai politik men-share atau mengekstensi akun sipol ini kepada seluruh pengurusnya di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi se-Indonesia. Dan sebagai informasi, saat ini ada 38 partai politik pemegang akun sipol. 38 partai politik pemegang akun sipol untuk partai politik tingkat nasional. Dan untuk partai politik tingkat lokal itu ada 8. Ada 8 partai politik tingkat lokal. Berkaitan dengan sipol ini, kami sudah go live-kan atau kami luncurkan atau kami online-kan, sehingga partai politik sudah mulai menginput data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan persyaratan pendaftaran partai politik yang sebagaimana diatur dalam pasal 173 ayat 2 dan pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 junto pasal 7 PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Jadi kami sudah menggolaikan itu sejak 24 Juni 2022 dan dibandingkan atau dikomparasikan dengan apa yang menjadi fakta di tahun 2017, sipol mulai diluncurkan 2 minggu jelang pendaftaran partai politik. Tapi sekarang sipol sejak 24 Juni sudah kita luncurkan dan kami buka sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 seiring dengan berakhirnya masa pendaftaran partai politik. Jadi secara akumulatif ya, sipol dapat digunakan oleh partai politik itu 1 bulan 3 minggu. 1 bulan 3 minggu yang dahulu hanya 2 minggu. Ini bukti kami ingin memberikan pelayanan yang lebih baik kepada partai politik dalam mengunggah data dan dokumen yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pendaftaran partai politik. Berkaitan dengan sipol, sipol merupakan satu kebutuhan yang sudah tidak bisa dihindari lagi, apalagi sekarang populasi masyarakat digital atau para sosiolog menyebutnya sebagai network society. Sini dari tahun ke tahun populasinya semakin banyak dan hari ini pengguna internet jumlahnya luar biasa banyak ya. Ini jumlahnya 203 juta pengguna internet. Artinya tuntutan internetisasi tahapan merupakan satu kebutuhan yang tidak bisa dihindari lagi dan ini juga menjadi satu satu representasi dari peradaban demokrasi kita. Oleh karena itu kami menyebut sipol sebagai proyek nasional, ya, proyek nasional strategis dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Ya, pada kesempatan ini kami ingin mengajak kepada semua pihak untuk bisa menyukseskan program strategis nasional dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 ini, yaitu dalam bentuk menjaga sipol itu sendiri. Kami berharap ya, dan kami juga sudah melengkapi mengupgrade teknologi ini. Mudah-mudahan sipolnya dapat beroperasi dengan baik, ya. Sipolnya juga terlindungi dari aksi yang tidak diinginkan. Ya. Sebagai informasi dan tindak lanjut dari rekomendasi dari Bawaslu, yang pada waktu itu Bawaslu merekomendasikan agar sipol disertifikasi. Hari ini alhamdulillah sipol sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan di Kementerian Komunikasi. Ya. Dan ini sebagai tindak lanjut dari Bawaslu. Dan teknologi sipol juga sudah kita upgrade. Dari sisi teknis dan praktis, sipol ini memiliki banyak manfaat. Pertama, dari sisi manajemen data, partai politik akan sangat terbantu dengan sipol. Karena dengan sipol ini partai politik dapat mengelola datanya. Tidak sekedar sipol mampu meningkatkan participatory engagement atau partisipasi publik untuk mengetahui kepengurusan partai politik, kantor partai politik, ataupun ADART partai politik serta keanggotaan partai politik. Ya. Tapi sipol juga ini dapat mempermudah bagi partai politik dalam mengelola datanya. Ya. Dan dari sisi efisiensi, sebagaimana yang diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013, di mana penyelenggaraan pemilu serentak salah satu tujuannya adalah
dengan menggunakan sipol ini, sipol bisa menghadirkan efisiensi bagi partai politik dari sisi operasional penyiapan dokumen, ya, penyiapan dokumen untuk kepentingan pendaftaran partai politik. Nah, itulah kenapa kami menerapkan sipol. Nah, kenapa mengenai sipol ini kami sampaikan lebih awal, karena saat ini partai politik sedang mengunggah data dan dokumennya, yang insya Allah pendaftaran partai politik ini kami akan buka pada tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus. Sebelum kami membuka pendaftaran partai politik nanti pada tanggal 1 Agustus, ya, yang informasi sementara nanti di tanggal 1 Agustus sudah ada 5 partai politik yang mengajukan permohonan surat pendaftaran. Jadi ada 5 partai politik yang sudah mengajukan permohonan pendaftaran mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Yang nanti informasi real time-nya, ya, partai politik apa yang mendaftar, jalan pendaftaran kami akan publikasikan untuk kepentingan informasi publik, karena saat ini kami sedang memastikan apakah yang bersangkutan betul-betul daftar pada hari pertama atau tidak, seperti itu. Nah, jelang pendaftaran partai politik juga rencananya kami tanggal 29 Juli jam 2 sore kami akan melakukan konferensi pers berkaitan dengan pengumuman pendaftaran, dan juga kami akan menjelaskan kepada publik selama proses pendaftaran partai politik dan selama proses verifikasi administrasi partai politik, ya, itu kami membuka partisipasi publik. Ya, partisipasi publik ini diatur dalam PKPU kami, ya, di mana publik dapat mengecek namanya di dalam aplikasi sipol, dan publik juga dapat mengetahui informasi publik yang berkaitan dengan kepengurusan partai politik, berkaitan dengan kantor partai politik, berkaitan dengan legalitas dokumen partai politik. Ya, jadi nanti di hari Jumat jam 2 kami akan umumkan. Ya, karena kita ketahui, apalagi rekan-rekan masyarakat sipil sangat concern dan sangat berkomitmen bagaimana dalam penyelenggaraan pemilu ini harus ada peningkatan partisipasi, tidak hanya partisipasi pada saat ballot casting atau pada saat pemberian suara di TPS, tetapi partisipasi terjadi di semua tahapan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu ada 11 tahapan penyelenggaraan pemilu yang kita tuangkan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Jadi kami berharap dan mengajak kepada rekan-rekan masyarakat sipil agar dapat menyampaikan tentang pentingnya partisipasi pada masa pendaftaran partai politik ataupun pada masa verifikasi partai politik kepada anggota, kepada jaringan masyarakat sipil ataupun jaringan NGO ataupun publik secara luas. Besar harapan kami, pesan kami tentang pentingnya partisipasi ini dapat diamplifikasi ke seluruh pihak sehingga publik dapat mengetahui proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Karena kita ketahui prinsip keterbukaan atau prinsip transparansi merupakan salah satu prinsip dari 11 prinsip dalam penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kehadiran masyarakat sipil menjadi motivasi bagi kami dan menjadi energi bagi kami untuk mewujudkan proses penyelenggaraan tahapan ini menjadi lebih baik lagi, karena participatory engagement menjadi indikator dari kualitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Selanjutnya berkaitan dengan masa pendaftaran partai politik yang tadi sudah dijelaskan oleh ketua kami dan tadi juga sudah saya jelaskan. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 kita membuka pendaftaran partai politik, dan kami juga sudah melakukan sosialisasi. Ya. Tidak hanya sosialisasi regulasi, tapi juga kami melakukan sosialisasi berkaitan dengan fungsi sipol kepada partai politik. Dari 75 partai politik yang kami terima datanya berdasarkan surat kementerian dipindahkan pada tanggal 18 Februari 2022, ya, ini ada 38 partai politik yang sudah memiliki akun sipol. Selebihnya kami kesulitan kesulitan untuk berkomunikasi karena alamatnya yang tertera di dalam data yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM kami ternyata tempatnya sudah beralih status. Mungkin dahulu tempat yang digunakan untuk pendaftaran partai politik itu bukan milik partai politik tersebut atau kemungkinan sudah dialih tangankan
sehingga kami kesulitan menyampaikan surat kami, surat undangan ataupun kontaknya juga kesulitan. Jadi kini ada 38 partai politik yang memegang akun sipol. Jika dibandingkan dengan dengan peristiwa di bulan September 2017 yang lalu, itu dari 73 partai politik terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, ada 27 yang daftar ke KPU. Dan lalu diproses secara administratif dan secara faktual, ya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang waktu itu terbit di awal tahun 2018 dengan nomor 53/PUU strip 15 Romawi /2017 yang dimana seluruh partai politik harus diverifikasi. Jadi dari 27 partai politik yang daftar, akhirnya loloslah ada 14 partai politik. Yang kemudian ada dua partai politik yang melakukan sengketa proses atau adjudikasi ke Bawaslu yang pada waktu itu di awal bulan Maret, bulan Maret tanggal 4 Bawaslu menerbitkan putusannya, yang kemudian juga pada pertengahan bulan Maret juga PTN menerbitkan putusannya berkaitan dengan partai politik, sehingga di pemilu serentak 2019 setelah partai politik lokal ada dua partai politik yang mendapatkan nomor secara menyusul. Ya. Kenapa dibuka sengketa proses? Karena memang hal tersebut dimungkinkan, ya. Jadi partai politik punya hak politik untuk melakukan sengketa proses. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman masa lalu, kami berupaya melakukan komunikasi kepada partai politik seintens mungkin, sekomunikatif mungkin, agar seluruh peraturan kami dapat dipahami dengan sejelas-jelasnya, dan bahkan kami dalam konteks semangat melayani sebagaimana yang menjadi slogan kami membuka helpdesk pendaftaran yang saya yakin rekan-rekan masyarakat sipil maupun NGO tadi ketika masuk ke kantor kami itu ada namanya helpdesk pendaftaran partai politik. Ini memang bagian dari komitmen kami melayani berkaitan dengan kebutuhan informasi pendaftaran partai politik, berkaitan juga dengan pelayanan aplikasi sipol dalam proses pengunggahan data dan dokumen untuk kepentingan persyaratan pendaftaran partai politik. Selanjutnya saya ingin menjelaskan berkaitan dengan partai politik lokal Aceh. Ya, berkaitan dengan partai politik lokal Aceh, nanti pendaftarannya sama di waktu yang sama selama 14 hari, 1 sampai dengan 14 Agustus. Pendaftarannya dilakukan di kantor PIK Aceh. Dari 17 partai politik lokal yang terdaftar di kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Aceh, ada 8 yang sudah memiliki akun sipol dan saat ini sedang melakukan pengunggahan data dan dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya berkaitan dengan verifikasi administrasi, sebagaimana yang menjadi alur dalam manajemen pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Pasca kami menerima pendaftaran partai politik, kami akan melanjutkan di hari kemudiannya itu melakukan verifikasi administrasi. Sehingga verifikasi administrasi itu dimulai tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 11 September 2022. Ini ada sedikit perbedaan dengan jadwal verifikasi yang termaktub di dalam PKPU nomor 7 tahun 2017 yang lalu. Kalau yang lalu itu verifikasi dimulai 1 hari setelah pendaftaran itu betul. Tapi sekarang kami mulai dari 1 hari setelah partai politik mendaftar. Tujuannya agar kami memiliki waktu yang lebih leluasa dalam melakukan verifikasi administrasi. Dikarenakan proses pendaftaran partai politik menggunakan akun sipol, ya, maka nanti verifikasi administrasi juga dilakukan melalui aplikasi sipol. Jadi tidak menggunakan dokumen hard copy. Sebagai informasi, ya, pendaftaran partai politik yang seperti apa yang akan kami terima? Ya, partai politik yang akan kami terima pendaftarannya itu adalah partai politik yang mampu melengkapi dokumen pendaftaran yang diunggah di dalam aplikasi sipol, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 176 ya, ayat 3 176 ayat 3, di mana pendaftaran politik harus menyerahkan dokumen yang lengkap.
Dan mengenai teknis verifikasinya, di ayat 4 itu sebenarnya adalah kewenangannya diatur dalam peraturan KPU. Jadi kami diberikan kewenangan atributif untuk melakukan teknis verifikasi. Jadi verifikasi untuk administrasi sepenuhnya kita akan butuhkan lewat aplikasi Sipol yang nanti prosesnya juga akan melibatkan KPU Kabupaten Kota, KIP Kabupaten Kota, KPU Provinsi dan KIP Aceh. Nah, ini kira-kira alur atau bisnis prosesnya seperti ini. Ya, mungkin ini agak rumit terlihat ya karena layarnya agak tertutup ya. Tapi nanti short-nya kami akan berikan kepada rekan-rekan masyarakat sipil maupun NGO yang mengikuti kegiatan ini. Ya. Jadi mulai dari pendaftaran, pengumuman, pendaftaran, verifikasi administrasi, ya, perbaikan verifikasi administrasi, terus juga verifikasi faktual. Verifikasi faktual nanti ini akan dimulai tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 4 November. Selama 20 hari kami akan melakukan verifikasi faktual dengan melibatkan ya tidak hanya KPU Indonesia untuk kepengurusan di tingkat pusat, tapi juga KPU provinsi untuk kepengurusan di tingkat provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten kota. Dan tentunya yang akan kami verifikasi faktual adalah partai politik yang tidak melampaui parliamentary threshold dan partai politik yang berbadan hukum dan belum pernah menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya. Verifikasi faktual ini dapat kami lakukan pasca partai politik melampaui verifikasi administrasi. Jadi tahapannya berjenjang. Yang dalam verifikasi faktual kami menggunakan metode kanvassing, metode door-to-door atau metode kami mengunjungi kantor politik, kantor partai politik atau sekretariat partai politik sebagaimana alamat yang diunggah ke dalam aplikasi Sipol dan dinyatakan kebenarannya oleh pimpinan partai politik dalam sebuah surat pernyataan. Kami juga melakukan verifikasi partai politik, verifikasi keanggotaan partai politik. Nah, dalam menentukan sampel, ya, dalam menentukan besaran sampel dan teknik pencucian, hari ini agak sedikit berbeda dalam PKPU ini. Dalam PKPU ini kami menggunakan metode RGM dalam penentuan besaran sampel yang akan digunakan untuk kepentingan verifikasi faktual oleh para verifikator. Yang dalam PKPU ini dijelaskan secara rinci, yang nanti apabila ada hal-hal yang perlu didalami berkaitan dengan metode ini kami akan jelaskan. Metode RGM ini merupakan metode yang kami gunakan pasca kami melakukan konsultasi ke Badan Pusat Statistik. Direkomendasikan pada metode ini lebih akurat ketimbang simple random sampling yang pada umumnya pada PKPU sebelumnya digunakan. Jadi kami ingin memastikan bahwa data yang kami sampling itu betul-betul akurat, dan dalam verifikasi ini artinya kami menggunakan metode ilmiah. Dalam konteks verifikasi faktual juga nanti ada perbaikan sama seperti verifikasi administrasi. Yang kemudian nanti kami akan lakukan rekapitulasi. Setelah kami lakukan rekapitulasi pada tanggal 14 Desember 2022 kami akan tetapkan pesertaan partai politik pemilu, ya, pesertaan partai politik di pemilu apabila partai politik tersebut ya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PKPU ini. Ya, dan pada hari yang sama nanti kami juga akan melakukan pengundian nomor urut. Ya. Dalam pengundian ini tidak hanya partai politik tingkat nasional, tapi juga partai politik lokal Aceh. Pengundian nanti kami akan lakukan insya Allah di kantor KPU Republik Indonesia. Itulah kira-kira sebagai pengantar diskusi ini. Saya ingin lebih banyak mendengar ya, ataupun masukan dari rekan-rekan masyarakat sipil, NGO ataupun aktivis kepemiluan dalam rangka memastikan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik ini berjalan lebih baik lagi sebagaimana diharapkan publik pada umumnya, dan kami berupaya untuk mendesain rancangan kebijakan kami seperti apa yang diinginkan publik pada penyelenggaraan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik di tahun 2017 dan 2018. Saya ucapkan terima kasih. Nanti secara detailnya dokumen ini kami akan berikan slide presentasi kami, dan saya yakin Ibu Bapak dan rekan-rekan juga sudah membaca PKPU nomor 4 tahun 2017. PKPU ini terdiri dari 150 pasal.
dengan lampiran sebanyak 50 jenis lampiran dan jumlah halamannya sebanyak 263 halaman. Dibandingkan dengan PKPU nomor 6 tahun 2018, PKPU terbit tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53 garis miring PU strip 15 garis miring 2016 itu hanya 50 pasal. Lampirannya hanya 20 jenis lampiran. Begitu juga dengan PKPU nomor 11 tahun 2017, ini hanya 65 pasal. Dari sisi banyaknya pasal, mudah-mudahan apa yang kami rancang ini mampu menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, ya, dan kami yakin semuanya akan berjalan lebih baik ketimbang yang terdahulu, ya, pada saat pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk kepentingan pesertaan pemilu serentak 2019. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya merupakan sesi diskusi dan juga tanya jawab yang dipandu oleh moderator yaitu Bapak Agus Nakalani selaku Kepala Bagian pada Biro Teknis Penyelenggaraan Sekjen KPU RI. Kami persilakan Pak Agus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Izin pimpinan, Bapak Ibu sekaligus sekalian peserta kegiatan ini. Ya, baru saja kita mendengarkan paparan dari Bapak Idham Holik selaku Komisioner Revisi Teknis, yang paparan tersebut tentu menunjukkan bahwa KPU memiliki kepentingan untuk memastikan semua pihak di luar KPU paham dan mengetahui secara pasti dari produk-produk kebijakan KPU, termasuk diantaranya peraturan KPU nomor 4. Tidak sekedar teks 150 pasal atau 50 lampiran ya Pak, tapi juga konteks yang tadi sudah disampaikan. Jadi ada beberapa perubahan walaupun undang-undang pemilu tidak berubah, tapi ada beberapa perubahan di dalam detail-detail pelaksanaan perpol ini, termasuk salah satunya menindaklanjuti putusan MK. Oke, untuk kami juga memahami bagaimana teman-teman ASN dan lembaga survei juga punya kepentingan untuk mengetahui lebih dalam yang mudah-mudahan dalam diskusi ini bisa diperoleh. Silakan untuk sesi diskusi saya buka untuk sesi pertama 3 orang penanya. Silakan. Ya, yang pertama Bapak, kemudian ada lagi. Ya, yang kedua. Oke, nanti untuk yang bergabung di melalui daring akan kami juga berikan kesempatan. Silakan Bapak perkenalan diri dan silakan menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Azhar Yakinal dari Keras Indonesia, Lembaga Survei. Kami mengikuti beberapa kontestasi politik, Pak, mulai dari 2014, 2019, yang concern kami itu adalah kepada bagaimana komunikasi publik dari harapan masyarakat untuk transparansi pelaksanaan hitung cepat, termasuk diantaranya adalah apa yang disosialisasikan oleh KPU. Karena perjalanan sebelumnya di 2 periode belakang ini, kita kan sudah tidak lagi menggelar apa yang kita sebut sebelumnya itu pemantau independen. Artinya sudah tidak ada lagi komunikasi secara langsung dengan KPU di lapangan, baik itu oleh komunitas, paguyuban atau apapun namanya. Apabila mereka menemukan kejanggalan, mereka menemukan sesuatu yang ingin disampaikan langsung kepada KPU. Artinya selama ini momentum yang diberikan itu adalah bentuk sosialisasi saja, bentuk sosialisasi dari pendaftaran, nomor urut dan segala macamnya, tapi bukan pada problematika yang terjadi dalam spektrum politik di lokal maupun di nasional. Itu yang menjadi concern kami. Kami bahkan dalam
2019, kami sempat mengusulkan banyak hal kepada LO KPU di masing-masing partai, karena ternyata mereka pun juga kehilangan balancing politik karena mereka tidak mendapatkan aktivitas dalam komunikasi langsung kepada KPU. Nah, menurut kami ini menjadi hal yang sangat penting untuk bisa dijadikan bahan diskusi mungkin di KPU ke depan pada saat sosialisasi DPT, mungkin itu juga bisa disampaikan, atau bahkan mungkin kita bisa menyelenggarakan kembali pemantau independen tersebut yang melibatkan secara aktif, secara langsung, dan memang paguyuban kelompok masyarakat atau organisasi yang berpengaruh yang bisa membantu KPU untuk mensosialisasikan semua aktivitasnya itu berlangsung secara legal dan formal, sehingga tidak perlu lagi ada kecurigaan, tidak perlu lagi ada perpecahan di tengah-tengah masyarakat akibat ketidaktahuan salah satunya. Dan tentunya kita ingin iklim atmosfer politik ke depan itu jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfianto dari Indonesia Institute Center for Public Policy Research. Tahun lalu kami mengadakan studi terkait tentang keterbukaan data pemilu dan juga ekosistem pemiluan. Pada kesempatan kali ini, apa yang disampaikan oleh Mas Idam itu kami sangat apresiasi. Ada perkembangan yang baru dari KPU bagaimana memposisikan sipol ketika di tahun-tahun sebelumnya banyak kritikan dan juga banyak problem yang menyertainya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya juga tanyakan di sini, bagaimana tentang penggunaan data bagi teman-teman disabilitas seperti itu, karena kan memang bukan hanya bagi orang awam aja, masyarakat umum atau pegiat pemilu atau tadi, tapi juga kawan-kawan di komunitas disabilitas juga membutuhkan informasi terkait dengan visi misi ataupun ADRT dari partai politik yang itu juga mungkin memiliki keberpihakan terhadap komunitas disabilitas. Terus kemudian yang kedua, apakah dalam forum ini kita bisa diperlihatkan contoh mungkin ya dari sipol yang mungkin bisa diakses oleh kelompok masyarakat sipil. Tadi kan Sidang bilang kelompok masyarakat sipil bisa melihat hal itu untuk bisa sama-sama saling mengawasinya. Apakah dalam forum ini bisa kita diperlihatkan gitu, bagaimana prosesnya nanti dan juga tampilannya seperti apa? Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada satu lagi, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam kemerdekaan. Nama saya Alembara dari Puskapi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bung Ida Maulid ya. Saya cuma ingin mempertegas bahwa kalau tidak salah ada 38 partai politik yang sudah mengantongi sipol, ada 8 partai lokal. Nah, lalu tadi ada poin yang saya garis bawahi bahwasanya bahwa dalam pendaftaran dan verifikasi faktual di 2024 nanti di 2021 ini itu tidak lagi mempergunakan hard copy, semuanya dengan sistem komputerisasi dan sebagainya. Nah, saya ingin juga ada penjelasan bahwa apa konsekuensi logis bila terjadi sesuatu di dalam teknologi. Nah, kenapa saya pertanyakan itu? Siapa yang nanti disalahkan? Vendornya kah? Operator di lapangan kah? Atau seperti apa? Artinya bahwa bagaimanapun kita tidak boleh mengabortus tahapan perubahan yang sudah dilakukan oleh anggota-anggota KPU di masa lalu. Artinya saya cuma ingin penjelasan mengapa
hard copy tidak digunakan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Idam izin ada 4 pertanyaan dari 3 penanya. Yang pertama terkait dengan ruang yang diberikan kepada pemantau independen untuk menyampaikan aspirasinya yang mungkin mereka merasa mungkin saat ini belum terbuka atau belum tersedia. Kemudian yang kedua ada 2 pertanyaan terkait dengan disabilitas ya, Pak, akses terhadap disabilitas dan juga akses sipol terhadap teman-teman masyarakat sipil. Dan yang ketiga adalah bagaimana jika dalam perjalanannya sipol ini teknologinya mengalami kendala. Siapa yang disalahkan gitu ya? Silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih. Ini berkaitan dengan lembaga hitung cepat yang pertama ya. Lembaga hitung cepat nanti akan diatur dalam PKP partisipasi masyarakat yang nanti kami sudah pisahkan. Dan lembaga hitung cepat atau quick count ini juga harus mendaftarkan diri dan tentunya satu tahun dan sudah sebelumnya. Jangan sampai nanti ada aturan, apalagi pada saat mulai publikasi pasca pengumuman suara. Hitungan cepat ini juga ketentuan mengenai hitungan cepat ini juga pernah di judicial review di Mahkamah Konstitusi beberapa kali ya. Dan itulah yang menjadi pedoman kami dalam nanti mengatur tentang bagaimana hitungan cepat ini mendaftar, bekerja, dan melaporkan, termasuk metodologi yang digunakan. Terkait dengan aspirasi hitungan cepat ya, atau berkaitan dengan partai dan hitungan cepat ya, tentunya ini sebenarnya urusan internal partai. Kan kalau bicara tentang hitung cepat ini ada lembaga yang sifatnya independen, tapi juga ada mungkin hitung cepat yang menjadi oleh partai politik tertentu. Biasanya kalau media menampilkan ini hitungan cepat yang independen, tapi kalau untuk kepentingan pribadi ya kepentingan partai politik biasanya nggak dipublikasikan. Itu yang saya respon tadi Mas ya, yang berkaitan dengan apa yang disampaikan terkait dengan komunikasi di KPU. Kami berkomitmen dari setiap tahapan ke tahapan, dari pemilu ke pemilu untuk terus meningkatkan kompetensi komunikasi publik kami, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu sebagai salah satu wujud dari komunikasi publik kami dengan rekan-rekan masyarakat sipil dan NGO. Yang selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan yang lain, yaitu keterbukaan data pemilu. Keterbukaan data pemilu ataupun keterbukaan data partai politik. Ya, dalam proses pendaftaran verifikasi partai politik ini kami tegaskan sepenuhnya kami mengikuti atau melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, khususnya di mulai dari pasal 17 sampai dengan pasal 19, yaitu data yang sifatnya pribadi. Nanti pada saat data dan dokumen yang diunggah ke dalam aplikasi Sipol dan itu disubmit oleh partai politik jelang pendaftarannya, maka data tersebut akan kami mirroringkan, akan kami pantulkan ke dalam aplikasi Info Pemilu. Info Pemilu ini satu website yang dikelola oleh KPU. Nah, Info Pemilu inilah nanti akan melayani kebutuhan informasi publik yang sifatnya serta-merta maupun yang diminta. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk di dalamnya juga kami akan menyediakan informasi data keanggotaan partai politik, tapi tentunya by request. By request ini maksudnya dengan cara menginput NIK masing-masing individu pemilik KTP elektronik. Kenapa kami membuka ruang ini? Dengan tujuan dan memastikan bahwa tidak ada pemilih yang dirugikan selama proses pendaftaran partai politik. Nah, kenapa? Karena selama ini banyak yang protes. Terkadang saya tidak tahu proses penarikan KTP yang dilakukan oleh fungsionaris partai atau petugas partai atau personalia partai ini apakah sudah mendapat izin atau tidak.
Tapi terkadang ada pihak yang komplain yang menyatakan bahwa kami tidak pernah menyerahkan KTA. Ada 1-2 orang yang demikian. Nah, kami memberikan ruang partisipasi publik ini dalam rangka memastikan itu. Nanti ibu bapak dapat mengecek namanya, apakah KTP ibu bapak, apakah nama ibu bapak ada dalam keanggotaan partai politik atau tidak. Itulah kenapa dalam penyerahan dokumen data keanggotaan partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan PKPU kami yang 1/1000 atau 1000 itu kami sertakan dengan KTP elektronik sekarang. Selain untuk teknis melakukan cross checking data pada saat verifikasi administrasi, tapi juga ini akan memudahkan publik untuk mengecek namanya di dalam aplikasi Sipol. Apakah namanya ada atau tidak? Ya. Jadi sekarang agak sedikit berbeda. Kalau dahulu hanya KTA saja yang disampaikan, jadi publik dahulu agak susah melakukan pengecekan. Dan aplikasi Sipol ini sebagai informasi juga digunakan oleh lembaga yang melakukan penerimaan kepegawaian seperti ASN, Polri, TNI yang merekrut anggota baru. Kalau namanya ada dalam aplikasi Sipol, maka yang bersangkutan tidak bisa. Termasuk lembaga-lembaga daerah, ya seperti di Jakarta ada Dewan Kelurahan. Kalau yang bersangkutan itu adalah anggota partai, maka yang bersangkutan tidak bisa menjadi anggota Dewan Kelurahan. Nah, inilah fungsinya Sipol. Tapi dalam kami mempublikasikan itu, kami memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Berkaitan dengan data disabilitas, ya, kami tetap akan memberikan pelayanan kepada disabilitas yang akan melakukan pengecekan aplikasi Sipol. Kami sampaikan kepada KPU Kabupaten Kota apabila ada rekan-rekan disabilitas, ya, atau warga disabilitas, pemilih disabilitas ingin melakukan pengecekan datanya, mohon dilayani. Ya. Mohon dilayani, pastikan mereka mendapatkan informasi yang diinginkan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan data keanggotaan partai, ya, data keanggotaan partai, kami sampaikan kepada pimpinan partai politik dan pimpinan partai politik juga berkomitmen dalam merekrut anggotanya itu prosesnya adalah proses yang dilakukan melalui surat pendaftaran keanggotaan partai. Artinya ketika orang menyerahkan KTP untuk kepentingan pendaftaran KTA, mereka sudah dilakukan itu secara sadar. Ya, mudah-mudahan proses ini semuanya menjadi lebih baik karena partisipasi kita semua. Selanjutnya berkaitan dengan contingency plan dari Sipol seperti apa ketika mengalami crash. Kira-kira itu yang saya tangkap, ya. Kami sudah menyiapkan contingency pertama dan contingency kedua. Ketika misalkan aplikasi di crash ataupun ada gangguan yang sekiranya membahayakan data, itu ada tempat penyimpanan pertama dan tempat penyimpanan kedua. Insya Allah seluruh data yang ada di dalam aplikasi Sipol ini aman. Menurut pengembang yang melakukan pengembangan aplikasi Sipol. Insya Allah kami yakini, ya, aplikasi ini lebih baik. Seperti itu yang bisa kami respon. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Idam. Saya kira cukup jelas bahwa beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab cukup jelas, dan kalau misalnya ada yang tadi nomor 1 ada PKPU itu sendiri, ya Pak, ya, nanti akan diatur mengenai PKPU itu cepat. Kemudian juga terkait disabilitas, pelayanannya mungkin lebih dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota, jadi mungkin bisa disampaikan kepada pemantau independen. Oh iya, pemantau independen, ya, lembaga hitung cepat dan juga pemantau independen tadi yang dimaksud, ya Pak. Kemudian untuk Sipol sudah ditegaskan tadi Pak, walaupun implisit KPU tidak akan menyalahkan vendor kemudian, tapi KPU dalam hal ini telah menyiapkan mitigasinya sehingga proses tahapan tidak terhenti dan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk sesi berikutnya kami coba bacakan Pak Idam, mohon izin, dari YouTube, dari pemirsa atau peserta yang mengikuti kegiatan ini dari kanal YouTube KPU. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Firmansyah Amal. Yang pertama, kenapa partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% tetap dinyatakan bersyarat untuk menjadi peserta pemilu? Jadi ini terkait dengan pemenuhan syarat 30% kepengurusan tentunya. Kemudian pertanyaan kedua dari
Pak Erwin Hairi Rasa, yang beliau bertanya waktu untuk pendaftaran partai politik di peraturan KPU dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 16 sore. Untuk wilayah waktu Indonesia Tengah dan Timur, apakah menyesuaikan waktunya? Ini tentu karena pendaftarannya terpusat, tentu WIB ya, mungkin bisa dipertegas. Silakan Pak Idan. Ya, terima kasih. Terkait dengan representasi atau keterwakilan perempuan dalam rangka affirmative action, itu memang dalam undang-undang pemilu di pasal 173 ayat 2 maupun 177 itu ada dua pasal yang berbeda untuk level kepengurusan yang berbeda. Untuk kepengurusan di tingkat pusat itu menyertakan, dan menyertakan ini sifatnya obligatori, sifatnya wajib. Jadi kepengurusan partai politik di tingkat pusat harus memiliki sekurang-kurangnya keterwakilan perempuan 30%. Dan dalam keterwakilan 30% yang bersifatnya obligatori, bersifat wajib ini tidak menggunakan pendekatan GPR system. Pendekatan GPR systemnya hanya digunakan dalam kandidasi atau pencalonan pada saat pendaftaran calon anggota DPR RI, DPRD, kabupaten kota dan DPRD provinsi. Jadi untuk tingkat pusat keterwakilan perempuan itu sifatnya wajib, tapi untuk tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi ya, serta tingkat kecamatan itu sifatnya menyertakan, ya, opsional, ya. Dia sifatnya menyertakan. Nah, karena prasanya adalah prasa memperhatikan itu dalam pasal 173 ayat 2 dan pasal 177. Dan kemudian kita tuangkan di pasal 7 ya, pasal 7 ayat 1 itu. Jadi kalau untuk tingkat provinsi, kabupaten kota dan kecamatan itu dia menyertakan atau sifatnya opsional. Tapi ketika kami memperhatikan dan kami juga berkoordinasi dengan pimpinan partai politik, pada umumnya partai politik ya, itu juga memiliki semangat gender mainstreaming, mengharus utamakan gender atau keadilan gender. Ya, mereka pada umumnya berkomitmen memenuhi keterwakilan perempuan di tingkat provinsi, kabupaten kota dan kecamatan. Itu yang kami informasikan juga. Walaupun itu sifatnya tidak wajib atau non obligatori. Seperti itu. Selanjutnya berkaitan dengan waktu pendaftaran. Pendaftaran ini dilakukan di dua tempat. Pertama di KPU Republik Indonesia untuk partai politik di tingkat nasional, dan itu nanti yang untuk di waktu yang terakhir itu kan di dalam PKPU kami jam 23:59 ya, waktu Jakarta, waktu Indonesia bagian barat. Begitu juga untuk Aceh, KIP Aceh untuk kepentingan pendaftaran partai politik lokal. Jadi waktunya adalah waktu WIB, dan bagi ibu bapak atau rekan-rekan yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube, ya nanti menyesuaikan saja waktunya. Ya kalau WIB-nya jam 1 malam, berarti di Papua sekitar jam 2 ya. Nah, seperti itu Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Idan. Berarti saya kira cukup jelas. Yang pertama pusat itu menyertakan ya Pak, berarti wajib 30%, dan kemudian provinsi dan kabupaten kota itu memperhatikan sehingga dia tidak wajib. Nah, ini terkait dengan pemenuhan syarat berarti tergantung nanti seperti apa yang dipenuhi oleh teman-teman partai politik. Walaupun demikian, yang 30%-nya untuk di pusat tidak menganut sistem zipper ya Pak ya. Jadi tidak seperti pencalonan yang memperhatikan perempuan di satu di antara tiga, tidak seperti itu. Tapi yang penting memenuhi syarat 30% di kepengurusan. Kemudian tadi untuk waktu ya ada pusat dan ada di wilayah Aceh. Kemudian mohon izin Pak Idan, ada pertanyaan dari kolom chat di Zoom kita. Ada pertanyaan dari Bapak Hadar Nafis Gumai. Yang pertama, apakah betul partai politik calon peserta pemilu yang belum tuntas memasukkan data dan dokumen persyaratan dalam SIPOL tetap dapat diterima pendaftarannya sepanjang dapat menunjukkan atau menyerahkan sudah memiliki dokumen-dokumen tersebut secara lengkap? Nah, ini sangat penting untuk dijawab Pak Idan, sangat menarik pertanyaannya. Jika betul demikian, mengapa tidak diatur dalam peraturan KPU? Itu pertanyaan pertama dari Pak Hadar. Kemudian yang kedua, jika pengaturan seperti ini, maksudnya yang pertama tadi,
tidakkah pengaturan seperti ini dapat menimbulkan ketidakadilan, khususnya terhadap partai politik yang telah menuntaskan seluruh data dan dokumen persyaratannya ke dalam sipol. Nah, ini mungkin banyak pihak Pak mungkin memiliki pertanyaan yang sama dengan Pak Adel. Silakan Pak Idam untuk dijawab. Makasih Pak Adel. Ternyata beliau memantau, memperhatikan dan juga terlibat aktif. Makasih ya Pak. Terkait dengan pendaftar yang belum lengkap mengunggah data dan dokumennya ke aplikasi Sipol, apakah pendaftarannya kami terima? Gitu kan? Pasal 176 ayat 3, ya siapa partai politik pendaftar apabila dokumennya lengkap. Nah, dokumennya lengkap. Jadi kalau dokumennya tidak lengkap, ya kami tidak akan terima. Nah, sampai memang dokumen itu dinyatakan lengkap. Seperti itu. Jadi kalau dokumennya nanti sudah lengkap, ada ADART, ada kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi, kantor, ya, keanggotaan, ya. Ini lengkap ya, sebagaimana di pasal 7 PKPU nomor 4 tahun 2022, itu baru kami terima. Terkait dengan kepengurusan tingkat provinsi, undang-undang mensyaratkan 100%. 100% dalam arti seluruh provinsi di Indonesia. Ini seluruh provinsi Indonesia ini kami mengacu pada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Berapa jumlahnya? 34. Bagaimana dengan DUB? Ya, DUB ya karena PKPU itu lampiran dalam Undang-Undang Pemilu tidak dirubah, ya kami makna itu 30. Itu kami maknanya 34 itu sebagai seluruh provinsi. Jadi sekali lagi kami tegaskan, kami hanya menerima pendaftaran partai politik yang dokumennya lengkap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 176 ayat 3. Seperti itu Mas. Ini masalahnya ada frase sepanjang dapat menunjukkan ya Pak. Ya. Dapat menunjukkan atau menyerahkan telah memiliki dokumen yang lengkap. Jadi sepanjang memang sudah menyerahkan dan kita lihat bahwa itu sudah lengkap, itu akan diterima walaupun ini kondisi di atasnya walaupun belum tuntas di dalam sipol begitu. Nah, prinsipnya mereka bisa membuktikan, partai politik ini bisa membuktikan dokumen yang lengkap. Pembuktian pertama dia di sipolnya. Ya. Terus kalau karena persoalan mereka misalnya tidak ada waktu mengunggahnya, mereka membawa dokumen itu ke KPU diperlihatkan, maka kami minta juga akan diunggah ke dalam aplikasi Sipol. Kita beri waktu Pak ya untuk mengunggah ke aplikasi Sipol dan kami akan cek dokumen lengkap. Ini mungkin yang agak membedakan dengan Perpol 2017 yang tadi di awal Pak Ida sampaikan, ada ruang seperti itu ya Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi untuk di ruangan ini yang mengikuti secara luring. Oh ya, kita kembali ke Zoom ya, karena kita melalui daring dan luring. Karena di luring tidak ada, kita coba ke Langgai. Maksudnya ada pertanyaan dari, coba bisa ditampilkan. Apakah sudah bisa langsung? Bisa Pak. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya menanyakan agak banyak, tapi mudah-mudahan saya sampaikan aja yang mau dijawab yang agak ya. Menyambung tadi pertanyaan Mas Hadar itu. Ya, baik Pak. Apakah itu menunjukkan bahwa kalau orang mendaftarkan cukup melalui sipol tidak perlu hard copy-nya atau tidak? Atau kalau orang cukup menyertakan hard copy-nya saja tapi belum sempat mengunggahnya ke sipol, bagaimana cara mengatasinya? Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, saya banyak dikeluhkan oleh beberapa orang terkait dengan nama-nama mereka dinyatakan sebagai pengurus anggota partai politik atau nanti misalnya di DPD sebagai pendukung calon anggota DPD. Padahal tidak pernah mereka menyatakan itu, tidak pernah mereka disertakan dalam itu. Nah cuma implikasinya berat kepada mereka, selain nama mereka dicabut,
tapi pada saat yang bersamaan pemulihan nama itu ujung-ujungnya diwajibkan kepada mereka sendiri. Nah, apakah KPU punya desain sekarang yang mewajibkan entah itu partai politik, entah itu calon PPP misalnya yang menyatakan dukungan agar berkewajiban untuk memulihkan nama orang yang dianggap dicatut namanya itu. Karena ini banyak keluhan kepada saya. Kita udah dicatut namanya, ribet lagi kita urus-urusnya. Dan lebih parah dari itu, karena ini ada dalam proses ya seleksi misalnya anggota penyelenggara pemilu, banyak orang yang menganggap bahwa kita ini anggota partai politik tertentu, padahal nama kita dicatut kata mereka. Jadi ngurus-ngurusnya itu biaya, waktu, biaya, ya, kita keluar macam-macam. Nah, apakah di PKPU yang ada sekarang ini diatur juga kalau terbukti partai politik itu mencatut nama seseorang dalam keanggotaan ataupun misalnya dukungan untuk DPD itu, maka kewajiban partai politik itu untuk memberikan nama yang bersangkutan, ya. Nah, yang ketiga terkait dengan metode yang disebutkan tadi oleh KPU, saya tidak tahu. Nah, apakah sebenarnya ini kan perdebatan kita yang agak klasik, ya. Apakah memang uji petik ini dilakukan untuk membuktikan bahwa keseluruhan verifikasi faktual itu benar atau tidak, ya? Atau ya seperti yang dahulu uji petik kita tidak menggunakan uji petik, tapi memang harus diverifikasi secara keseluruhan sebagaimana dengan amanat undang-undang. Kalau undang-undang mengatakannya harus ada di seluruh provinsi, kabupaten, kota, ya kewajiban KPU untuk memastikan memang itu sebenarnya ada, nggak bisa uji petik. Ini perdebatan yang agak klasik. Itu setiap hari sebetulnya saya mau tanyakan, ya apakah dengan metode yang disampaikan yang baru ini, ya tadi disebutkan lebih baik di aspek mananya, yang lebih baik macam-macam. Nah, yang terakhir yang saya mau tanyakan ini yang keempat adalah soal, kan kalau dulu verifikasi faktual misalnya teknis banget tuh, ya soal bagaimana kantornya, letak kantornya, plat apa namanya itu, pelang kantor itu ada ini sendiri ketentuan-ketentuan. Apakah PKPU ini juga membuat ketentuan seperti itu sehingga kadang-kadang yang gitu-gitu aja perdebatan, padahal bisa sedikit saja kadang-kadang dia lupa naikkan pelang partai politiknya di depan kantor, kebetulan masih di dalam. Nah, itu pun kadang-kadang dicoret bahwa partai politik itu nggak memenuhi syarat, nggak memenuhi macam-macam. Kadang-kadang gambar presiden, wakil presiden nggak ada, itu juga jadi persoalan dan seterusnya. Saya terus terang belum baca PKPU ini, tapi makanya saya bertanya apakah verifikasi faktualnya juga sampai sedetil-detil yang begituan yang diatur di dalam PKPU. Ini mungkin pertanyaan dari saya, 4 atau 5 pertanyaan ini silakan dijawab yang menurut Pak Idam yang mesti dijawab, yang tak dijawab ya nggak usah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rais. Silahkan Pak Idam mau dijawab semua Pak. Silahkan. Beliau ini baik banget. Bisa saja kita sebenarnya tidak mesti menjawab karena beliau sudah berikan opsi boleh dijawab boleh tidak. Tapi sebagai bentuk penghormatan kami kepada beliau, saya izin ya Bang, saya akan jawab dari awal sampai akhir. Yang pertama berkaitan dengan pengurus parpol ya. Pengurus parpol ini apa? Sipol Pak. Sipol ya. Mengulang pertanyaan Pak Haras. Berkaitan dengan sipol. Bagaimana dengan partai politik yang belum selesai mengunggah dokumennya dan partai politik tersebut membawa hard copy? Ya, kami akan minta nanti partai politik tersebut mendigitalisasi seluruh dokumen yang dibawa dalam rangka melengkapi dokumen yang sudah diunggah dalam aplikasi sipol. Dan proses pendaftaran partai politik ya, yang terpenting adalah kami pastikan dokumen yang dibawa ataupun dokumen yang diunggah itu bersifat lengkap sebagaimana yang disyaratkan dalam persyaratan pendaftaran partai politik, dan kami akan memberikan kesempatan partai politik tersebut mengunggah sampai dengan selesai itu. Karena prasakata wajib kan sudah dihilangkan, jadi sipol sebagai alat bantu. Nah, disinilah fungsi sipol sebagai alat bantu. Nah, kenapa kami meminta harus dilakukan digitalisasi seluruh dokumen sampai dengan selesai? Kepentingannya ada kepentingan informasi publik, Pak. Ya. Selain informasi publik, ini juga kepentingan pada persoalan manajemen data partai politik itu sendiri. Dalam PKPU nomor 4 tahun 2022 ini, kami menerapkan kebijakan sipol berkelanjutan yang diupdate per 6 bulan sekali pasca partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu.
Jadi mulai dari Januari sampai dengan Juni nanti kami akan himbau kepada publik untuk melakukan update sipolnya, data-data yang ada di dalam sipol tersebut. Ini kepentingannya adalah kepentingan informasi publik. Konteksnya adalah participatory engagement pemilih terhadap partai politik. Yang selanjutnya berkaitan dengan pengurus parpol ataupun keanggotaan yang sifatnya dicatut. Itulah kenapa dalam PKPU nomor 4 tahun 2023 ini kami memberikan kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi. Dan itu kami masukkan dalam bab khusus ya, partisipasi masyarakat. Nah, partisipasinya bagaimana? Partisipasinya mereka dapat mengecek data mereka di dalam aplikasi Info Pemilu atau website Info Pemilu. Website Info Pemilu ini website yang akan menerima data secara mirroring dari aplikasi sipol. Kenapa kami menggunakan pendekatan mirroring? Ini kepentingannya adalah kepentingan cyber security, keamanan siber dari aplikasi sipol. Tapi tanpa mengurangi akses dari publik untuk mendapatkan informasi publik yang sifatnya serta-merta ataupun informasi publik yang sifatnya dimohon. Dan bagi mereka yang namanya dicatut oleh pimpinan partai politik yang dicatut oleh partai politik tertentu, mereka dapat menyatakan keberatan dan menyampaikan kepada kami, dan nanti kami akan teruskan kepada partai politik tersebut ya, untuk diklarifikasi kepada partai politik selama proses verifikasi administrasi, termasuk juga nanti dalam verifikasi faktual. Begitu juga berkaitan dengan keanggotaan. Apabila mereka tidak pernah menyatakan permohonan penerbitan KTA, tapi tiba-tiba mendapatkan KTA dan tahu namanya di-upload di dalam aplikasi sipol, mereka bisa menyampaikan keberatan. Dan nanti kami akan sampaikan kepada pimpinan partai politik, ya, apakah betul yang disampaikan mereka, ya, yang disampaikan oleh mereka yang menggugat tersebut, dan nanti kita akan minta kepada partai politik untuk merespon. Apakah partai politik menyediakan form permohonan penerbitan KTA atau tidak? Seperti itu, Bang. Jadi ini pada persoalan mekanisme administrasi penerbitan KTA. Dan apabila memang partai politik mengakui bahwa yang bersangkutan memperoleh KTA atau memperoleh KTP elektronik tanpa izin, ya nanti kami akan drop namanya dalam aplikasi sipol statusnya sebagai pengurus maupun keanggotaan partai politik. Tapi tentunya kami akan lakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Jadi ada proses klarifikasi ya Pak terhadap partai politik untuk izin moderator boleh nggak ya agak mengulik sedikit pertanyaannya? Ya silakan Pak, yang terkait yang nomor 2 ini. Yang saya maksudkan Pak Idam itu soal korban ini kemudian sudah jatuh di timpa tangga pula, itu yang saya maksudkan. Apakah ada perlindungan kepada para korban ini selain namanya dipulihkan melalui KPU, tapi jangan sampai si korban juga yang harus ribet untuk ngurus itu gitu. Misalnya mewajibkan partai politik untuk mengeluarkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam aktivitas partai politiknya. Karena selama ini orang ini korban, tapi dia juga yang harus surat pemulihan itu dia sendiri yang harus mengejar ke sana, mengejar ke sini untuk membuktikan bahwa dia bukanlah anggota partai politik tertentu. Gitu. Ya, baik Bang, terima kasih. Berkaitan dengan apa yang tadi dikemukakan tersebut, kami ingin menegaskan bahwa KPU selama proses pendaftaran partai politik ini fungsinya adalah fungsi administratif. Jika memang ada pemilih atau warga yang merasa dirugikan akibat pencatutan nama, baik sebagai keanggotaan baik sebagai anggota partai maupun pengurus partai, maka hal tersebut bisa dilakukan secara individu ke lembaga-lembaga terkait. Jadi kami menegaskan kami hanya fungsi administratif saja. Yang selanjutnya berkaitan dengan plan dan sejenisnya, kami dalam PKPU yang sekarang tidak sedetil seperti yang tadi akan mengatakan, kami nanti akan memverifikasi faktual alamat kantor yang disampaikan oleh pimpinan partai politik. Apabila alamatnya tidak sesuai dengan yang disampaikan dan faktanya, maka kami TMS-kan. Berkaitan dengan plan, nama dan sebagainya, itu adalah kelengkapan administrasi di internal partai politik. Biasanya itu diatur dalam pedoman organisasi ataupun anggaran rumah tangga. Jadi ya sepanjang kita datang ke kantornya dan kantornya ada, walaupun plannya tidak ada, itu tetap ya. Oke. Inilah pentingnya alamat kantor itu ya. Dipublikasi di dalam akun sipol dengan tujuan publik mengetahui alamat partai termasuk juga kalau kita mengacu pada ketentuan Undang-Undang
DPR Kabupaten Kota, mereka kan pada dasarnya tidak menentukan. Ya, mereka langsung ditetapkan. Tapi pada konteks ini kami sudah berkomunikasi dengan partai politik lokal Aceh dan tim Aceh juga memberikan penjelasan tentang pentingnya informasi publik yang berkaitan dengan kepengurusan, keanggotaan, dan kantor. Dan alhamdulillah partai lokal Aceh yang melalui parlemen threshold 5% tersebut juga akan memenuhi kepentingan informasi publik tersebut. Itu Bang yang bisa satu pertanyaan Pak Idam yang metode terkait dengan metode sampling tadi. Nah itu tadi pertanyaan Pak. Ada sebuah pemisalan Bang. Kenapa kita harus percaya sama survei opini publik? Kenapa kita harus percaya dengan quick count? Dan sudah banyak terbukti lembaga-lembaga survei maupun lembaga quick count itu ternyata margin errornya seperti apa yang mereka gunakan dalam MOE-nya, ya, margin errornya atau reliabilitasnya. Jadi saya pikir metode ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan Bang. Kalau seandainya metode populasi diterapkan, kita bisa bayangkan satu kabupaten 1000 dikali misalkan 300 kabupaten, ada 300.000 Bang. Ya, ada 300.000 anggota yang harus diverifikasi. Harus didatangi. Itu baru satu partai. Baru satu partai. Kalau misalkan ada 20 partai, ya. Sedangkan masa pendaftaran partai dari sisi waktu ya Pak ya. Nah, dibatasi 4 bulan. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Bang Rey, ini persoalan klasik ya. Tapi makasih Bang, mudah-mudahan para pembentuk undang-undang dapat mencermati hal ini sehingga mungkin nanti tempat diskusinya pada saat proses legal drafting. Terima kasih ya Bang ya. Baik. Terima kasih Pak Idam, terima kasih Pak Arek. Sudah ada lagi yang angkat tangan di forum daring kita, ada Pak Arya Fernandes. Silakan. Baik, selamat sore Pak Idam dan Pak Komisioner. Saya Arya Fernandes dari JSIS. Pak Idam, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mohon maaf saya sampai punya video lagi di jalan. Yang pertama soal update terutama terkait DOB ya. Apakah sejauh ini sudah ada update atau komunikasi yang dilakukan KPU dengan DPR terutama terkait pendaftaran partai kepengurusan partai di 3 DOB baru. Kalau tadi kan Pak Idam cerita bahwa mengacu pada Undang-Undang 7 2017 ya. Nah, itu update itu yang yang kedua juga update terkait bagaimana penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi di daerah otonomi DOB baru. Apakah juga ada update ya terkait itu? Nah, yang kedua yang saya tanyakan adalah apakah ada semacam bagaimana mitigasi plan atau skenario kalau misalnya nanti setelah reses DPR melakukan revisi terbatas terhadap undang-undang pemilu terutama pada aspek daerah pemilihan di DOB baru dan alokasi dapil di DOB baru, juga terkait misalnya revisi terhadap pendaftaran terutama di 3 DOB itu, apa skenario yang dilakukan KPU dan kira-kira mitigasi plannya akan seperti apa? Segitu aja Pak Idam, terima kasih. Terkait DOB ya Pak, walaupun tidak bisa dikaitkan dengan verifikasi partai politik. Ya, baik, saya minta update aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Arya Fernandes. Baik, saya akan respon. Pada saat kami mengikuti rapat atau kami diundang untuk mengikuti rapat konsultasi di DPR pada tanggal 7 Juli menurut saya. 7 Juli 2022 kami menyampaikan bahwa apapun nanti yang menjadi kebijakan hukum dari para pembuat undang-undang ya mengenai atau akibat dari hadirnya DOB di tiga daerah di Papua, kami akan melaksanakan ketentuan tersebut. Tetapi pada saat kami menyampaikan hal tersebut, kami juga menegaskan bahwa mohon kepada para pembuat undang-undang, ya pembentuk undang-undang atau legal drafter memperhatikan tahapan penyelenggaraan pemilu, khususnya tahapan pendaftaran partai politik yang akan dilangsungkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022. Pada waktu itu dalam rapat konsultasi yang disiarkan secara langsung melalui akun YouTube ya, ataupun TV Parlemen, ya, pimpinan Komisi 2 menyatakan bahwa DPR memahami situasi ya, terkait dengan bagaimana nanti status DOB. Ya tentunya kami menunggu apa menjadi putusan ataupun bentuk kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang atau legal drafter
Daftar, apakah memang itu perpu ataupun upah undang-undang. Apapun itu kami akan laksanakan nanti kebijakan hukum seperti apa. Memang kalau kita mengacu pada persoalan pasal 20 di 3 undang-undang DUP yang disepakati dan sebentar lagi akan diregister, ya itu memang ada frasa yang menyatakan bahwa DUP ini mengikuti pemilu serentak 2024. Nah, berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2024, kita ketahui parlemen kita menggunakan sistem bikameral, tidak unikameral, tidak hanya DPR tetapi juga DPD. Dan kita ketahui pencalonan DPR RI itu akan dilangsungkan mulai tanggal 24 April 2023 dan kami akan tetapkan dalam DCT pada tanggal 25 November 2023. Tetapi tidak sekedar itu, karena pemilu kita bikameral, ya, parlemen kita bikameral, maka dalam pemilu kita ada yang namanya pemilu DPD. Kapan pemilu DPD ini mulai diproses? Dia tidak hanya pada masa pendaftaran yang bersamaan waktunya dengan pendaftaran anggota DPR RI, ya, 24 April dan akan ditutup pada tanggal 25 November 2023 dalam bentuk BCT, daftar calon tetap yang akan kami tetapkan. Tetapi sebelumnya ada proses, yaitu pada persoalan penyerahan dukungan bakal calon anggota DPD yang akan kami mulai tahapannya pada tanggal 6 Desember 2022. 6 Desember 2022 berdasarkan pada PKPU nomor 3 tahun 2022 kami sudah harus mulai proses penyerahan dukungan bakal calon anggota DPD. Artinya dengan demikian, ya, mau tidak mau harus ada KPU. Harus ada KPU di 3 DUP tersebut. Ini artinya berkaitan dengan persiapan pembentukan KPU. Secara informal, kami menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, mohon berikan waktu yang cukup bagi kami untuk mempersiapkan kepengurusan KPU di tingkat provinsi. Kalau kepengurusan KPU di tingkat kabupaten kota kan sudah ada di 29 kabupaten kota di Papua. Artinya kami berharap jauh sebelum tanggal 6 Desember 2022 KPU-nya sudah terbentuk untuk mempersiapkan penerimaan dukungan dari persorangan. Nah, jadi terkait dengan bagaimana kesiapan KPU, apapun yang menjadi putusan atau kebijakan hukum dari para pembentuk undang-undang atau legal drafter kami akan laksanakan. Dan terkait dengan pendaftaran partai politik, kami tegaskan dalam rapat konsultasi dengan DPR dan pemerintah beserta Bawaslu dari KDP, kami menggunakan 34 provinsi sebagai penjelasan untuk rasa memiliki kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Berarti di satu sisi tetap mengacu pada Undang-Undang 7 34 provinsi ya Pak. Dan di sisi lain kalau ada kebijakan pasca nanti ada reses, KPU tetap mengikuti apa yang menjadi kebijakan hukum. Ya. Baik, terima kasih Pak Ida. Ya, Terima kasih Pak Andres. Ada lagi, kita akan buka 2 pertanyaan lagi. Mohon izin Pak Ida, 2 pertanyaan lagi dari forum luring. Ya, kalau tidak ada yang dari, ya saya kira cukup karena sudah mau waktu juga. Terima kasih Pak Idam atas penjelasannya. Saya tidak menyimpulkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Idam tadi bisa mencerahkan kita, baik teks PKPU 4 maupun konteksnya, supaya kita juga sama-sama memahami peraturan ini dalam menghadapi tahapan verifikasi partai politik. Demikian diskusi saya tutup. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara sosialisasi PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi Bapak Ibu pada kegiatan kita pada sore hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat. Untuk file materinya bisa ditampilkan melalui Pak.
Teman pemilih, demikianlah telah dilaksanakan sosialisasi PKPU 4 kepada segenap pemangku kepentingan yaitu NGO, LSM dan juga para pegiat pemilu. Teman pemilih, terima kasih ya sudah bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan mengikuti penayangan langsung dari Gedung KPU RI Mambonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami dan nantikan terus informasi kepemiluan berikutnya hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sampai bertemu kembali.